Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Pramestiani dari Offering C akan menjelaskan sedikit dari chapter 9. Nilai terkait dengan fasilitasi pembelajaran. Teknologi pendidikan memiliki komitmen utama pendidikan untuk membantu orang belajar jauh lebih mudah, yaitu dengan mempromosikan belajar bagaimana belajar. Teknologi pendidikan memiliki misi tersirat untuk membantu orang belajar lebih baik dibanding melalui perangkat mereka sendiri atau melalui internet intervensi orang lain yang tidak memiliki kualifikasi teknologi pendidikan. Dengan memberikan fasilitasi pembelajaran yang lebih baik, berarti menciptakan pengalaman dan penyediaan lingkungan di mana peserta didik lebih termotivasi untuk lebih maju, lebih cepat, mengingat lebih banyak, mampu menerapkan pengetahuan mereka dengan lebih baik, dan merasakan kepuasan yang lebih besar. Pembelajaran tidak secara eksplisit muncul dalam definisi tersebut. Teknologi pendidikan memiliki komitmen implisit untuk menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk memperluas jangkauan pendidikan kepada mereka yang mungkin tidak terlayani, seperti misalnya di pedesaan, itu jarang terjangkau. Nah, misalnya radio telah digunakan untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi penduduk pedesaan di banyak negara kurang berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Nilai terkait dengan meningkatkan kinerja. Teknologi pendidikan berkontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas mengajar tujuan pembelajaran dan kinerja. Kinerja dibahas dalam kaitannya dengan kinerja peserta didik, kinerja guru, desainer, dan organisasi pertunjukan. Konsep dari efisiensi dan efektivitas tidak sederhana atau mudah untuk didefinisikan. Berarti tidak hanya dengan cara tercepat atau termurah, efisiensi dan efektivitas hanya dapat disentuhkan berdasarkan tujuan yang disepakati dengan cara mengukur pencapaiannya, yaitu dengan melambat atau lebih baik mahal mungkin dapat dibenarkan jika cara tersebut mengarah pada pencapaian tujuan yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Terkait bab 3 tadi, tujuan memfasilitasi pembelajaran yaitu bukan hanya sekedar mengingat informasi dalam jangka pendek, namun juga menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam lingkungan dunia nyata. Di masa dahulu, mereka cenderung melakukan hal tersebut. Ukuran keberhasilan dalam hal skor pada petes langsung, tes yang biasanya hanya menuntut ingatan jangka pendek atas informasi verbal. Dalam beberapa tahun, penelitian di bidang psikolog kognitif dan ilmu saraf telah memperluas penelitian tidak memahami dinamika proses pembelajaran. Nilai terkait dengan membuat, menggunakan, dan mengelola. Para ahli teknologi pendidikan percaya bahwa keputusan yang dibuat dalam menciptakan dan penggunaan sumber daya pembelajaran dapat dan harus didasarkan pada pengetahuan yang diperoleh secara empiris. Rancangan instruksional tidak dapat memotong dan menempelkan materi yang dibuat sebelumnya sepanjang waktu. Mereka biasanya harus menghasilkan solusi baru dan perubahan. Materi yang dirancang harus segera melakukan adaptasi karena setiap situasi memiliki aspek unik. Dengan demikian, teknologi pendidikan menggabungkan seni dan sains dalam praktiknya dan menerima nilai-nilai keahlian serta nilai-nilai penyelidikan empiris. Dan refleksi yang disebutkan sebelumnya merupakan aspek penting dari bidang kami. Refleksi praktis sangat penting agar guru dan desainer dapat berperan aktif dalam penciptaan dan penggunaan materi strategi teknologi pendidikan. Dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.